Memang kalau perempuan, benar kata dokter, kalau mulutnya itu kosakatanya 20.000. Melek mata. Pokoknya yang hari ngobrol, mudah-mudahan besok nggak bisa ngoceh. Saya yang datang ke majlis, kalau lagi dengar kisahnya Rasulullah atau ada salah satu kebaikan di dalam nasihatnya, Allah memberikan satu firman-Nya untuk kebaikan kita. Kalau nggak didengerin, mubadir. Datang ke majlis tapi pulangnya hampa. Pulangnya Allah nggak berikan hidayah. Pulangnya nggak mendapatkan cahaya di dalam keimanan, mubadir. Maka dari tadi kita duduk di sini dari jam berapa? Dari habis Isya. Dari habis Isya sekarang udah jam 12. Saya ceramah nggak lama-lama, 15 menit aja. Tadi Boski bilang bubar jam 12. Gimana? Udah dilem belum? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi saat di dalam Idul Fitri selesai, Nabi keluar dari masjid, ngelihat ada satu anak duduk di bawah pohon. Yang lain anak-anak kecil bermain dengan baju barunya. Lalu Nabi SAW mendatangi anak kecil ini yang sedang menangis. Lalu ditanya, "Wahai anakku, kenapa engkau tidak ikut bermain seperti yang lain? Dan kemana baju barumu?" Apa jawaban anak kecil tersebut? "Aku tidak ikut bermain kepadanya karena aku malu, aku tidak memiliki baju baru." "Kemana ayahmu?" "Ayahku telah meninggal dunia tatkala saatnya di dalam peperangan Badar bersamamu ya Rasulullah." "Di mana ibumu?" "Ibuku telah menikah lagi. Lalu setelah dia menikah, aku ditinggalkan dan dia ikut dengan suami barunya." "Kemana saudara-saudarimu?" "Aku hidup sendiri ya Rasulullah." "Kemana paman? Kemana bibimu?" "Semua telah meninggalkanku, kehidupanku hanya sendiri ya Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW sambil memegang anak ini dan dipeluk. "Wahai anakku," sambil dipegang di kepalanya, "jadikanlah aku sebagai ayahmu," kata Nabi. "Dan jadikanlah Aisyah adalah ibumu. Dan jadikanlah Ali dan Fatimah adalah paman dan bibimu. Hasan dan Husain jadikan mereka adalah saudaramu." Maka dari itu kita kenal betul, anak yatim itu adalah anak Nabi Muhammad. Anak yang lain lagi. Andalnya setengah mati, itu rezekinya. Itu rezekinya. Saat di rumah terdapat anak yatim, Allah angkat derajat orang yang ada di rumahnya. Yang dimana di dalamnya ada anak yatim, Allah berikan keberkahan di dalam rumahnya. Makanya alhamdulillah, di dalam agama kita diajarkan berbagi. Saat kita dalam keadaan tidak, yang namanya zakat itu dapat haul, hartanya haul. 1 tahun diendapin, kalau boleh dibilang 1
harta diendepin 1 tahun, itu udah masuk zakat. Paham ya? Tapi tatkala datangnya sedekah, kapanpun kasih. Berapa? 2.000. Nih sekarang saya mau ngajarin pakai otak. Boleh nggak? Boleh. Ibu bapak jalan ke material. Beli paku segenggam. Beli pasir. Gak mungkin. 2.000 lu punya rumah sono di sorga. Emang tuh tanah punya bapak lu apa? Kasih yang gede, dapatnya. Mungkin jadi sesuatu yang ingin kita dapatkan besar, maka buang dulu yang besar, maka akan mendapatkan hasil yang. Kalau lu nggak percaya tanya bos. Bukan begitu bos. Setuju kan? Buang dulu yang gede. Mudah-mudahan di malam. Harapan boleh nggak? Boleh. Sama siapa? Allah. Emang gue minta sama dia? Tapi kan gue di samping dia ngomong. Setiap sesuatu, jika seseorang ingin mendapatkan gelar atau jabatan yang terbaik di hadapan Allah, maka ikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak akan seseorang menjadi terhormat jika mereka menghinakan agama Allah dan menjauhkan dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah anak yatim paham ya? Paham ya? Insya kalau udah paham kita tutup sama doa. Udah paham belum? Dari tadi gue terak-terakan gak paham-paham. Siro. Saat ibu menikah, dari mulai lamaran sampai ke acara akad nikah, persiapan sampai ke akad nikah itu berapa lama? 4 hari. Irit banget hidup lu. Persiapan dari mulai lamaran sampai ke akad nikah kurang lebih berapa lama? 6 bulan. Ngurus dirinya dari tanggal berapa tuh? Sebulan, 2 minggu, atau berapa minggu? Berapa? Sebulan. Persiapan diri dong. Lulur, benar? Ngerapiin muka, benar? Fitting baju, benar kan? Kalau laki mah nggak ada yang begituan.
datang bulan Ramadan. Yang minum es teh manis tengah hari bentet ada? Ada. Apalagi mama kalau lagi datang head. Jalan ke pasar, minum jus mangga. Pakai kerudungan lagi. Bu, tak puasa, lagi head. Ngumpat. Jangan di depan orang dong, ngumpat. Saya jujur, orang tua saya ngajarin. Yang namanya ibu kan juga head, ibu saya juga head. Saat lagi datang headnya, beliau membatalkan pagi, membatalkan. Selepas itu dia nggak makan, nggak minum, menghormati orang yang berpuasa dan sampai maghrib baru makan bareng. Kalau seseorang yang di dalamnya, oke, itu bonus dari Allah, betul ya? Itu bonus dari Allah, silahkan. Mau makan, mau minum, silahkan. Tapi ingat, jika seseorang menghargai orang yang berpuasa, maka pahala orang yang puasa dia dapetin. Amin. Alah, amin nanti kudu disuruh. Paham ya? Allah memanggil kita dengan sebutan kutiba. Ini kutiba. Emang segimana beratnya sih? Berat. Ini ayat kutiba ini dipakai sedengan sama ayat hukum kisos, ayat tentang jihad fisabilillah. Ini kutiba dipakai nih. Kenapa? Ini ada perlawanan. Kalau lu yang laki, gue lagi bingung tiap ceramah, gue mah mak mulu isinya. Ini lakinya pada kemana ini? Lu nggak dapat tempat lu, nggak dikasih tempat ini. Besok-besok boleh perempuan tapi yang muda nggak taruh depan. Yang laki, kalau kita ribut, musuh kita kelihatan, enak, lu mukul gue ngeles, betul? Lu sliding gue loncat, kelihatan. Ini musuhnya siapa? Hawa nafsu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita akal. Akal untuk apa? Menggiring hawa nafsu, menjaga hawa nafsu, dijagain lewat akal. Akal harus nurut apa kata iman. Iman gak boleh nurut apa kata akal, dan iman gak boleh menggut apa kata nafsu. Paham? Malaikat punya hawa nafsu gak? Punya hawa nafsu gak? Punya akal? Itu malah. Yang kedua, binatang punya akal, punya otak. Otak punya nggak? Tapi kan digunain, betul? Lihat ayam kawin, mau di mana aja juga bodo amat, betul? Lihat kuda keliling nggak pakai baju, nggak pakai tanah, nggak punya malu. Orang pakai hawa nafsu. Kadang manusia itu lebih parah dari binatang. Hawa nafsunya lebih mendominasi kehidupannya daripada binatang. Orang kepanjangan akal jadinya maling. Paham? Paham nggak lu? Lu tau maling? Pintar nggak? Alim nggak? IQ-nya 200. Lah emang motor udah digembok, motor udah dikunci, raib. Ini kuncinya udah ganda, masih hilang juga. Kenapa? Akal, tapi dipakai dengan hawa nafsu. Kita akal dan hawa nafsu punya, tapi akal dan hawa nafsu ini dijaga oleh akal hawa nafsunya untuk datangnya bulan suci Ramadan. Tempe halal apa haram? Halal apa haram? Kalau dimakan tengah hari di bulan Ramadan, halal apa haram? Tahu halal apa haram? Dimakan tengah hari bulan Ramadan, haram. Es cendol, es doger, es teler, halal apa haram? Diminum tengah hari bentet bulan Ramadan, halal apa haram? Haram. Istri halal apa haram? Bolehnya kapan dipakainya? Tapi alhamdulillah di sini mah bagus, nggak ada yang bilang maghrib. Saya ceramah di mana-mana maghrib, gila kali ya. Buka puasa main nongkrong aja.
Sorry yang jomblo, lu nggak bakal paham gimana letak nikmatnya. Lagi hari gini lu masih hidup sendirian aja lu. Masa nggak malu lu terak aja gandengan. Lu duduk pulang sampai rumah lah ngobrol sama tembok. Bantal sampai pada renyek. Guling pada letoy. Lihat tuh, lihat orang yang udah nikah, Pak. Bapak, pulang tengah malam megang tempe dingin, betul? Megang nasi dingin, dingin, megang sop, pegang istri. Kenapa? Karena ajar digoda nggak? Digoda nggak mampu iblis. Kita setannya kopral kita ngikut. Contoh, saat Nabi Isra wal Mi'raj, saat Nabi Mi'raj, iblis kejar. Ujiannya Nabi, tapi Nabi tetap nggak sampai kepada Allah. Tinggalin sholat masa setelah anak ini lahir, keluarlah anak hasil perzinahan. Aku bunuh dan lalu aku kuburkan. Apa jawaban Nabi Musa? Wahai wanita cantik, keluar dari rumah. Diusir sama Nabi Musa, disuruh keluar. Jangan sampai Allah turunkan adab sedangkan engkau ada bersamaku, katanya. Suruh keluar. Malaikat Jibril turun. Ini perempuan nangis sepanjang jalan. Musa, adakah engkau melebihi Tuhanmu? Sedangkan dia mengakui dosanya di hadapanmu. Kenapa engkau tidak mendengar? Kenapa engkau tidak membuat tenang hatinya? Sedangkan dia telah berbuat dosa, wahai Jibril. Aku takut Allah akan menurunkan azab yang ada di dalam rumahku ini. Apa jawaban malaikat Jibril? Hai Musa, tahukah kamu ada dosa orang yang lebih parah dari apa yang dilakukan oleh perempuan tersebut? Ada, wahai Jibril, ada. Apa? Mereka meninggalkan sholat wajibnya dengan sengaja tanpa merasa beban. Ini hati-hati nih. Ini kadang kita suka kelewatan. Ngaku kita beriman, kita ngaku Islam, sholat kagak, ngaji kagak, terus tiba-tiba tertimpa musibah, terus lu bilang ujian. Tolol. Lah jujur itu mah namanya azab.
Itu baru dunia, belum akhirat. Orang namanya ujian, pasti dia punya sekolah dong. Dia sekolah, dia punya seragam, dia punya kelas, betul? Dia ada gurunya, ada kurikulumnya, ada mata pelajarannya, ada apa enggak? Ada kepala sekolahnya. Saat dia sedang belajar, datang 6 bulan, mid semester masuk, ada ujiannya. Kalau mid semesternya baik, hasil belajar kemarin baik, insya Allah pengerjaan soal mid semester bagus. Hasilnya pasti akan baik. Begitu selesai mid, adanya UAS, ujian akhir semester. Untuk apa? Naik tingkat atau turun tinggal kelas. Ini diantaranya. Ini namanya ujian. Orang punya kelas, punya mata pelajaran, punya guru. Nah tiba-tiba lu sekolah kagak, punya seragam kagak, nggak tahu di mana seragamnya, nggak tahu di mana kurikulumnya. Tiba-tiba lu mau ujian, siapa gurunya? Kan nggak bakal mungkin. Seseorang itu jika dia sholat, jika dia ngaji, jika dia hadir majlis, taat dengan guru, taat dengan orang tua, begitu tertimpa musibah, itu ujian. Kenapa? Karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Amin. Nah ini sekolahnya kagak, sholat kagak, ngaji kagak, ngisi selot iya. Kira-kira yang begini diapain ini enaknya? Malaikat juga nungguin, ini enak banget nih gue santap. Kan begitu. Ramadan ini ngejaga kita buat apa? Ngejagain hawa nafsu. Jangan terus-terusan kita ikutin hawa nafsu. 11 bulan luar biasa, apa nanti kita makan pagi, siang, sore, malam. Betul nggak? Betul nggak? Pagi nasi uduk, siang nasi padang. Betul? Sore? Ntar singkong, ntar ubi, ntar ngopi, kan begitu? Malam? Kadang burger, kadang pizza. Betul? Kadang jengkol. Betul kan? Tengah malam, kadang indomie. Betul? Ini kan kita. Ini kita, Allah cuma ngasih arahan satu. Jangan kebanyakan makan. Orang yang kebanyakan makan bodoh, lemes, diam, ibadah nggak mau, sholat subuh kelewatan. Kan begitu. Ini Allah udah ngajarin kita. Cuman 11 bulan, 1 bulan tahan. Biar apa? Biar kita ngerasain orang-orang yang kelaparan di belakang kita. Allah bukan jahat sama kita. Kita lagi dianjurin biar diri kita sehat, pencernaan kita dilancarin. Bagus kok buat pencernaan. Gak ada orang bulan puasa Ramadan gara-gara puasa modal. Ada emang? Telah meninggal dunia seseorang yang berpuasa dari subuh sampai maghrib. Ada yang begitu? Ada? Gak ada. Kemarin corona, saya mau tanya tuh corona. Corona orang mana? Bukan orang sini, bukan? Di sini ada corona nggak? Ada? Ada? Orang sini berarti. Saya mau tanya, corona, rezeki ada apa nggak? Ada. Lancar nggak? Lancar. Kerjaan punya? Alhamdulillah. PHK? Betul. Usaha? Bangkrut? Betul? Duit? Benar? Udah syukur belum kita sama Allah? Itu dia tuh manusia. Saya mau tanya, waktu corona sarapan berhenti, makan siang, sore masih nyemil singkong ubi, malam masih makan, karena malam nyemil indomie. Apaan yang kita pusing? Segitunya nggak punya apa-apa, Allah nggak tutup rezeki kita. Apalagi datang bulan Ramadan, semuanya enak, bihun. Lu tau bihun kan? Ya Allah, mana transparan, lempeng banget. Benar? Laku nggak Ramadan? Kolak dilihat coklat, padahal manis kagak. Orang bikinnya nggak dicicipin. Laku nggak? Biji salak 11 bulan lu buang-buang 11. Ramadan datang lu cari nggak biji salak? Ya. Kebayang 11 bulan direndam berlembek. Ini loh, semuanya keberkahan. Lewat apa? Doanya Nabi. Ya Allah, berkahkan rezeki umatku tatkala datangnya bulan suci Ramadan. Ini doanya Nabi.
Ramadan nggak bakal kita miskin. Ramadan nggak bakal bikin kita susah. Ramadan nggak bakal bikin datangnya penyakit. Yang pertama, Allah akan turunkan rahmat. Allah berikan curahan kasih sayang. Yang kedua, fasenya Allah berikan kita ampunan. Dosa besar apapun pasti akan diampuni. Yang terakhir di bulan suci Ramadan, fase terakhir, Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Kita mau cari Allah yang bagaimana lagi? Tuhan yang bagaimana? Baiknya kayak gini kepada umat Nabi. Ada salah satu saat khutbah wada, haji wadahnya Nabi SAW, Nabi khutbah, wahai umatku, janganlah kalian membuat malu, janganlah membuat wajahku menjadi hitam. Aku menunggu kalian di telaga Kautsar. Ini Nabi loh. Nabi nungguin kita di telaga Kautsar. Jangan bikin malu Nabi. Allah udah memberikan kasih sayang kepada kalian. Datanglah dengan senyuman, dekaplah diriku dalam keadaan yang baik. Tuh lihat tuh Nabi. Ya Allah, Nabi kurang sayang apa coba sama kita? Emang dasar kita mah umat bloon? Ya kan? Coba, ada nggak yang hidup kita dibikin susah sama Allah? Ada nggak? Mata masih bisa bekerja. Napas? Masih. Jari masih bengkok. Masih bisa bengkok. Ngambil makanan bisa begini bisa. Lu kebayang nggak mata nggak bekerja? Melek aja lu. Pedas nggak? Oksigen di stop. Bagaimana kita? Tangan nggak bisa bengkok. Gimana cekel gayung mau ceboknya? Betul? Gimana kita nggak bisa makan kalau tangan kita lurus persis banget kayak sekop? Semua ini nikmat dari Allah. Kita ini cuma kurang syukur. Benar banget. Kita ini lebih banyak kufur daripada syukur. Siapa? Gue cuma minta lu jawab kita, Bib. Siapa? Enggak, lu aja, gue mah enggak. Ini kan manusia kan kadang begitu, dikasih satu minta, kalau gue enggak, satu minta 10. Lah ini manusia. Cuman caranya kita, Allah tuh pengen kita tuh baik-baik, balik kepada Allah. Kita lahir ke dunia, Allah kasih kita kesucian, betul? Lahir tanpa bawa doa. Contoh nih, saya datang ke rumah ibu, ke rumah bapak. Saya punya kopi tapi nggak punya cangkir. Kira-kira saya dikasih nggak? Saya minta pinjam cangkir sama sendok, boleh nggak? Dikasihnya ke saya yang kotor apa yang bersih? Nggak mungkin dikasih yang kotor. Saya bawa pulang ke rumah, saya seduh kopi. Begitu saya seduh kopi, saya balikin nggak sempet cuci. Kira-kira kesal nggak dibalikin kotor? Walat lu, minjem Habib. Kira-kira saya kembaliin kotor, kesel apa enggak? Marah apa enggak? Lu jangan lihat gua Habibnya dong. Manusiawi, marah Habib. Orang dikasih bersih masa kembaliin kotor. Lu mau Habib, lu mau siapa? Gak bisa, balikin bersih dong. Kan begitu kan? Nah sekarang begitupun Allah, kita dilahirin ke dunia nih lewat rahim ibu kita dalam keadaan, maka Allah menginginkan kita kembali dalam keadaan suci. Manusia itu nggak ada yang sempurna, nggak ada. Minimal kita ini manusia yang nurut apa kata Allah. Contoh, saya mau tanya nih istri, Bu, tidur belum? Udah minta maaf belum sama laki? Udah minta maaf belum sama suami? Belum? Gak ada otak. Bu, minta maaf belum? Kenapa belum? Emang lu gak punya salah? Kemarin Syaban ada sholat yang kita baca tuh sering Yasin 3 kali. Kita ngamalin di Syaban, ada gak? Udah aja pada minta maaf dulu. Enggak juga. Jangan-jangan di sini semua bininya bidadari kali ya. Tapi kelihatan sih di sini semua istri-istri soleh. Istri-istri yang sayang banget sama suami. Tapi bohong. Bu, minta maaf dong sama suami.
kan kita suka bikin susah. Kita ngomong sama suami kadang suka galak, kadang suka merintah, kadang suka nada tinggi. Betul? Lu jangan betul-betul doang, minta maaf ya. Tahu nggak? Malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi saat selesai khutbah Idul Fitri. Selesai nih, dicegat sama malaikat Jibril. Ya Rasulullah, aminkan doaku. Silakan wahai Jibril. Apa doanya? Ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadah seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Ini. Lo puasa, lo terawih, semuanya dijalanin, tapi durhaka sama orang tua, ibadah gak akan diterima sama Allah. Ya nih anak sekarang, galak banget teman sama emak, sama bapak. Salah siapa? Salah siapa? Orang tuanya. Saya mah nggak bisa nyalahin anak, karena dari anak kecilnya itu, kalau dulu maaf kita sama orang tua mah takut. Bapak nengok mendelik dikit kabur, takut kita. Sekarang bapak mendelik, dipendelikin lagi apa lu? Betul nggak? Ibu udah melotot-melotot, mata pengen copot. Anak apa? Cuek. Kenapa? Karena udah jarang dinasehatin sama orang tua. Apa-apa handphone, apa-apa handphone. Mau makan, disuruh mandi, suruh pakai baju. Saya mau tanya ibu, kenapa sih anak-anak tuh selalu handphone? Kenapa? Kenapa? Mau makan dikasih? Kenapa? Biar apa? Biar anteng, biar gak lari-larian. Saya kasih amalan buat anak anteng, mau apa enggak? Cekek. Lu pakai otak aja, mana ada anak kecil anteng. Ada anak kecil anteng, lu periksa, pasti harus dibawa ke psikiater. Anak kecil pecicilan, lari sana lari sini, wajar. Kenapa? Namanya juga anak. Dikasih makan lari, dan sepeda, keluarin ini, keluarin itu, wajar. Kenapa? Namanya juga anak. Pernah bapak dikasih makan siang, enggak, kejar dulu. Ada yang begitu, bapak begitu ada. Gak ada. Anak kecil otaknya cuma yang dipakai main. Paham ya? Ibu nggak pernah ngerasa, bapak nggak pernah ngerasa dulu orang tua kita sibuk, ngurusin kita sibuk. Mau suruh makan, beli bakso dulu, makan pakai bakso, sepeda dikeluarin, jalan, ibu ngikutin nanti dari belakang, betul? Kadang isinya nasi sama bakso, betul? Kadang telur ceplok sama kecap, kadang begitu ya? Ada orang tua sekarang begitu? Ngikutin ada? Udah nggak ada. Saking gilanya nih orang tua, nih anak lagi muter naik sepeda. Tong sini, isi bensin dulu, isi bensin. Nah itu anak apa mesin buatan? Betul nggak? Orang tua pernah gila kan? Pernah gila nggak? Lu sadar nggak lu pernah gila? Lu sadar nggak pernah bikin gila orang tua lu? Betul kan? Itu kegilaan yang pertama. Yang kedua, kadang disuruh sini. Nih pesawat mau masuk gua ini. Neng. Sejak kapan pesawat bunyi ngeng? Orang tua PA tuh. Kenapa? Ridho buatan. Dia mau bertingkah apa udah mau aja buatan. Saya mau tanya Bu, anak kalau habis dimandiin terus dikotorin lagi ngapa? Dipakai bedak sampai ceremotan. Kenapa? Biar apa? Biar wangi. Kan lu pakai bedak wangi, lu pakai dikit juga tetap wangi. Kenapa harus kayak buah semua? Udah bersih dikotorin lah. Gila nggak? Udah berapa orang tua kita gila tuh? 3 orang tua kita tingkah lakunya.
Belum lagi dimandiin ini anak umur 3 bulan, 2 bulan, la ilaha illallah, ketemu di bak kan ciplak-ciplakan ini anak. Betul nggak? Ya anak kecil ketemu air dia senang. Ada bunyi loncat-loncat tuh air kan. Ada nyanyian itu. Bebek mandi di pakai sabun. Tolong. Kayak anak tuh. Anak sendiri dibilang bebek. Anak mandi di bak dibilang di kali. Lagi juga sejak kapan bebek mandi pakai sabun, PA? Gelo nggak? Gelo, orang tua kita itu gelo. Selesai mandi makin tambah gila orang tua kita. Ditaruh di atas tempat tidur, sebelumnya diperlakin pakai minyak telon. Betul? Dipakein bedak. Anak kecil kulitnya sensitif. Begitu dipegang kan digeli. Makin geli makin loncat. Benar nggak? Bertingkah ini anak makin gila orang tua. Sumpah. Saya punya anak baru. Alhamdulillah lahir seorang putri cantik yang bernama Syarifah Naira Shanum Al-Idrus. Saya juga gila ternyata. Lu pernah gila mah? Gila lu nyari duit aja untuk buat anak kan? Ini masa? Lebih dorong anak apa gini? Tuh coba lihat. Anak kecil dikasih ditaruh. Ya Allah, dipegang tangan goyang, kaki goyang kan begitu? Bener nggak? Mulutnya ya Allah dicium deketin, sedep banget baunya. Bener kan? Makanya dulu kalau ngeliat nenek-nenek sama aki-aki, nenek-nenek sama aki-aki nggak punya gigi, sedep dilihatnya. Ini bayi baru lahir nih. Enak dilihatnya. Makin dikodai makin bertingkahnya anak. Makin dijad makin jadi. Ada lagu tapi nggak tahu siapa pencipta. Mungkin orang sini tahu. Nani Nina. Siapa penciptanya lagu? Ayo, Ibu Kasur. Enggak ada ciptaan Ibu Kasur yang begini. Siapa? Ibu-ibu PA. Jujur. Ini lagu ada lanjutannya, Bapak. Ini kita ini pernah bikin gila orang tua, ada lanjutan di lagu. Nani Nina. Nani Nina. Anak siapa? Anak siapa? PA nggak? Yang mandiin dia, yang minyak telonin dia, yang bedakin dia, dia tanya anak siapa? Anak siapa? Betul? PA nggak? Sekarang ada anak yang ridho, gila buat orang tua. Ada yang ridho cari rezeki besar, kecil, sedikit, banyak mau ngasih orang tua. Lihat, ingat, kedurhakaan orang tua Allah akan balas di dunia, Allah akan balas di akhirat. Hati-hati. Yang kedua kata malaikat Jibril, ya Allah, jangan kau